saya ya. Barangkali ada yang mau lihat-lihat, di situ aku sering nge-share pendapatan Facebook ya. Ini bukan promosi ya, cuman sharing aja, barangkali misalnya ada yang tanya, Facebook itu bisa sebesar apa sih ngasilin uangnya gitu. Aku sering share di situ atau di FP-nya, tapi aku nggak akan share FP-nya karena di sini bukan ajang promosi ya. Ini aku cuman sharing aja karena diminta sama Mas Ilmi untuk sharing apa sih Adbreak itu gitu secara garis besarnya ya. Oke, next Mas. Next Mas Ilmi. Oke, Mbak, sebentar. Oke. Nah, ini untuk yang pendapatan Adbreak ya. Jadi pertama kan pasti tanya, ini Adbreak itu sebenarnya apa sih? Jadi Adbreak itu ketika kita bisa mendapatkan uang di Facebook ya, itu panggilannya sebutannya Adbreak gitu. Nah, ads itu iklan, ads itu iklan, break itu jeda. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia itu jeda iklan, artinya ketika kalian nonton video di Facebook itu kadang ada kuning-kuning kayak iklan di YouTube gitu ya. Nah, kalau misalnya FP video yang kalian tonton di Facebook itu ada kuning-kuningnya, ada iklannya, berarti Facebooknya itu monet gitu, alias bisa mendapatkan uang gitu. Nah, dapat uangnya itu ketika iklannya muncul gitu. Ketika kalian nonton, kok ada iklannya, oh orangnya dapat uang nih gitu. Nah, ini salah satu pendapatan dari Facebook ya, yang sebelah kiri itu untuk yang bonus. Boleh tolong bisa di zoom nggak, Mas? Kalau yang lain kelihatan ya? Kelihatan nggak kalau nggak di zoom? Harusnya kelihatan sih, Mbak. Cukup gede kok ini di layar Oh, laptop ya. oke lah. Nah, yang sebelah kiri itu pendapatan bonus. Jadi di Facebook itu ada banyak sumber pendapatan ya. Kalau yang bonus itu kita bisa dapat uang dari gambar, teks, sama link. Jadi kalau misalnya kalian hobi nulis cerita atau misalnya kalian suka bikin kata-kata quote yang gokil gitu ya, itu bisa dapetin uang dari situ. Atau mungkin kalian mau nge-share link-link yang bermanfaat. Jadi misalnya ada kalian main AdSense atau main link YouTube link-link YouTube gitu ya, itu juga bisa dapetin uang gitu. Nah, terus di Facebook sendiri itu kita bisa dapetin banyak jenis monetasi, ada in-stream, reels, bonus gitu kan. Cuman untuk saat ini ada monetasi jenis baru yang menggabungkan antara tiga itu. Jadi di dalamnya itu ada in-stream, reels, sama bonus gitu. Jadi kita bisa dapetin uang dari in-stream, reels, dan bonus dalam satu monetasi, namanya monetasi konten. Nah, ini untuk yang sebelah kiri itu FP yang belum dapat undangan monetasi konten gitu ya. Kalau yang eh, sebelah kanan itu adalah hasil dari in-stream. Jadi ini masih FP yang lama, yang masih ada in-streamnya aja, belum monetasi konten. Itu salah satu yang dapat 215 ya, dan cair bulan ini. Terus kalau yang sebelah kiri itu bonus. Nah, perhitungan bonus itu ini teman-teman, diperpanjang per bulan gitu ya. Kalian bisa lihat di situ yang paling bawah itu $76, terus yang atasnya 4.000 dan yang atasnya lagi 1.000. Nah, sebelah kanannya bonus itu ada waktunya. Jadi dia perpanjang tiap bulan asalkan si bonusnya ini nggak kena pelanggaran gitu. Jadi dalam bermain Adbreak itu ada beberapa kebijakan yang harus kita taatin, baik konten ori maupun reupload ya. Jadi ada kebijakan semua platform, aku rasa sih banyak masing-masing punya kebijakan sendiri ya. Kapan bolehnya, apa yang nggak boleh, kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian eh, konten kreator YouTuber gitu ya, YouTuber yang selama ini kalian pakai video fair use aman-aman aja di Facebook itu belum tentu gitu. Jadi kebijakan lihat platform itu berbeda. Nah, untuk yang bonus ini dia cut off-nya tetap di akhir bulan. Jadi pendapatan di Facebook itu pendapatan bulan ini dibayarkan bulan depan gitu. Nah, kecuali untuk yang bonus ya, itu kan sebelah kanan foto bonus itu yang warna biru ya, yang atas warna biru 20 Desember itu berarti dia masih 25 hari lagi, artinya dia baru aja ganti apa ya namanya? Periode ya.
Itu ya, 25 hari lagi. Kan periodenya itu 29 hari. Artinya selama 4 hari itu dapat 1.600 itu gitu. Jadi masih ada 25 hari lagi. Cuman untuk cut off-nya tetap di akhir bulan gitu. Oke, yang untuk yang sebelah kanan, jadi nanti gimana sih proses dari dolar ini sampai masuk ke rekening kita? Apakah kita withdraw atau yang lainnya? Enggak. Kita tinggal terima beres aja gitu. Jadi pasti masuk ke rekening kita asalkan akun pembayaran kita nggak ada masalah gitu. Nah, itu pembayaran bermasalah itu ketika nama akun pembayaran, nomor rekening, dan akun Facebook itu nggak sejalan, nggak apa ya, nggak sama semua gitu namanya. Nanti dia akan dipermasalahkan sama Facebook. Oke, sebentar. Nah, aduh. Nah, terus kalau selama datanya benar dan Facebook itu yakin, oh ini punyanya si A beneran nih gitu, maka dia pasti akan cair kecuali kalau kena pelanggaran. Ada beberapa pelanggaran yang nggak akan bisa cair walaupun kalian dapat 1 M ya. Namanya pelanggaran PKM. Kalau mungkin kalian udah pernah main Adbreak. Di sini adakah yang udah pernah main Adbreak sebelumnya? Atau bahkan udah sering kena PKM berkali-kali? Ada nggak? Harusnya sih ada sih Mbak. Harusnya ada, cuman malu-malu aja ya. Oke. Kayaknya gitu. Oke, jadi kalau misalnya kena PKM itu pelanggaran PKM, pelanggaran kebijakan monetasi ya. Dia nggak akan cair walaupun dapat 1 M. Nah, untuk apa kebijakan monetasi partner itu bisa dibaca sih di Facebook atau search saja di Google kebijakan monetasi partner gitu. Itu ada di situ semua gitu. Nah, selama kita tidak melakukan pelanggaran, nggak ada pelanggaran gitu ya. Minimal $100 itu bisa cair kecuali kalau pakai PayPal. Kalau pakai PayPal itu $25 udah bisa cair gitu. Nah, kalau misalnya pakai bank lokal itu minimal $100 kecuali kalau akun pembayaran kalian dapat opsi yang bisa cair $25 ketika pakai bank lokal gitu. Dan cairnya kapan? Cairnya tuh sekitar tanggal 20 sampai tanggal 25 ya. Selama tanggal 25 itu bukan Jumat. Kalau tanggal 25 Jumat, kadang tuh molor sampai hari Senin berikutnya. Berarti tanggal 26, 28, 29 lah, sekitar itu. Tuh. Oke, next Mas. Boleh, next Mas Ilmi. Oke. Oke, yang ini adalah kelayakan halaman ya. Jadi buat mendapatkan dolar tadi, itu kita ada kelayakan ada kelayakan halaman yang harus kita apa namanya penuhin gitu ya. Nah, kalau dulu, jadi monetasi Facebook itu sering berubah ya algoritmanya. Kalau dulu, ini yang dulu ya, FP yang dulu, mungkin FP kalian yang dulu pernah bikin, itu kayak gini. Di bagian monetasi, terus overview, terus klik view eligibility kan. Nah, itu sebelah kanan itu ada syarat monetasi in-stream. Yang kalau terpenuhi itu dia bulat-bulat hijau itu loh. Itu. Nah, tapi saat ini semua jenis monetasi itu berdasarkan undangan, bukan berdasarkan dari kelayakan ini. Jadi yang untuk yang hijau-hijau ini sekarang udah nggak berlaku lagi. Bahkan ada banyak bukan member sih, banyak orang yang eh apa namanya view-nya udah banyak, followersnya banyak, tapi nggak dapat undangan juga gitu. Itu banyak. Nah, karena si Facebook sendiri saat ini juga nggak apa ya, nggak secara gamblang menyebutkan oh konten A, B, C yang boleh gitu, nggak kayak gitu. Jadi dia benar-benar untuk jalur undangan. Nah, kalau dari sisi Facebook sendiri itu eh, menyarankan untuk konten ori ya, tapi mereka juga nggak mempermasalahkan untuk konten yang apa ya istilahnya ya. Kalau istilah kita tuh ya re-upload gitulah.
nggak melarang untuk diupload, tetapi dengan beberapa tambahan nilai edit yang banyak gitu ya. Intinya kita boleh diupload tapi diedit gitu loh. Intinya kayak gitu. Kalau bahasa kita seperti itu. Cuman ya, kalau kalian mau lihat yang konten diupload kayak gimana ya kan kayak berita-berita on the spot gitu-gitu kan sebenarnya mereka diupload juga ya. Cuman kan mereka olah lagi gitu. Ya sekitar seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh dan di Facebookmu juga banyak, bukan cuman halaman Facebook ya. Kalau dulu kan kita dapat uangnya cuma dari halaman Facebook aja. Sekarang Facebook Pro, Facebook pribadi itu pun juga bisa dapat uang gitu. Mungkin di antara kalian ada yang cewek ya, atau istri kalian main Facebook Pro juga gitu. Wait, wait, sebentar ya. Oke, jadi mungkin istri kalian main Facebook Pro atau mungkin kalian sendiri juga main Facebook Pro gitu ya. Itu lagi kenceng-kencengnya Facebook untuk dapetin rekomendasi ke situ gitu. Bahkan sekarang konten reaction pun juga udah nggak masalah gitu sama Facebook. Kalau dulu konten reaction itu bener-bener masih kelihatan kayak eh kan di Facebook itu kalau misalnya ada kesamaan data sekian persen itu dianggap oh ini konten apa ya istilahnya jiplak ya apa sih eh terlalu banyak duplikat konten gitu. Dia ada sekitar berapa persennya gitu. Aku kurang tahu kalau yang itu. Tapi dia ada pedomannya, bukan pedoman sih. Ada standarnya gitu. Berapa persen kesamaan, oh berarti ini konten reupload yang udah banyak diupload orang. Seperti itu, sekitar itulah. Oke, jadi untuk sekarang monetasi itu benar-benar dari jalur undangan. Nah, apakah dari jalur undangan ini menguntungkan atau malah merugikan kita, para orang yang main di Adbreak ya? Kalau menurut saya sendiri, itu menguntungkan sih, karena kalau dulu in-stream itu harus sekian view, followersnya harus sekian, dan umurnya harus sekian gitu kan. Kalau yang undangan baru monetasi konten itu nggak harus sebulan. Bahkan FP 2 minggu followersnya masih sedikit gitu ya, belum ada 5.000, itu dapat undangan monetasi konten. Bahkan mungkin teman-teman di sini yang join ya, ada FP yang sepi banget. Followersnya juga belum belum sampai 100 gitu, dapat undangan juga monetasi konten gitu. Jadi menurut aku lebih menguntungkan monetasi konten dibanding dulu ya, yang in-stream harus sekian followers, udah ngejar followers susah-susah, view-nya susah-susah, ternyata kena OKT kuning ya. OKT kuning itu pelanggaran karena kedetek videonya tuh re-upload gitulah. Mungkin buat kalian yang udah sering main Adbreak itu paham banget, wah gimana caranya biar bisa monet dengan video yang segala macem diginiin lah, digituin lah, tapi nggak monet-monet kayak gitu kan. Nah kalau yang sekarang ini eh FP umurnya belum 1 bulan pun bisa monet, bisa dapat undangan monetasi partner gitu. Oke, next Mas Ilmi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita nggarap Adbreak itu kita harus konten ori atau re-upload sih. Dua-duanya bisa. Kalian mau original konten yang kalian bikin sendiri bisa, mau re-upload pun bisa. Yang terpenting adalah kalian memenuhi kebijakan monetasi Facebook. Kebijakan Facebook itu dipatuhin. Misal, eh, apakah konten ori itu selamanya aman? Enggak. Konten ori itu ada juga yang kena pelanggaran juga ketika misal dia upload video yang sadis kayak misalnya apa ya, video pembunuhan gitu atau pacok-pacokan atau kayak gimana itu kan termasuk video yang sadis ya. Nah itu pasti nggak lolos monetasi kontennya gitu. Dia nggak akan bisa dapat undangan monet karena kontennya melanggar kebijakan Facebook kan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian sebelumnya udah pernah main Adbreak atau punya temen yang udah main Adbreak atau pernah kepo-kepo juga tentang masalah Adbreak gitu ya. Mungkin kalian juga tahu ada perusahaan besar orang luar negeri ya.
dia udah gede banget, mainnya cuma di FB aja, di Facebook aja, dia nggak main di YouTube. Followersnya udah jutaan, terus tiba-tiba dia kena pelanggaran. Cuman waktu itu aku kurang tahu pelanggarannya apa. Sempat viral juga itu waktu itu. Nah, cuman ketika aku lihat ternyata kontennya itu eh, isinya tuh masak-masakan tapi apa ya? Kayak dia masak-masakan gitulah kontennya tuh. Masak-masakan pakai tungku kalau nggak salah. Nah, di Facebook itu algoritmanya belum se-fix di YouTube ya, Mas. Kekurangannya Facebook itu. Jadi kalau kelebihannya Facebook, jelas dia lebih tinggi jangkauannya. Mau cari view juga gampang gitu ya. Beda sama YouTube. Kalau misalnya YouTube kan mau cari view, dia harus nge-share ke grup dalam bentuk link YouTube kan. Nah, karena dalam bentuk link YouTube, makanya kita harus bagus di thumbnailnya, biar orang itu ngeklik buat lihat video itu kan gitu kalau YouTube. Kalau di Facebook kan nggak. Kita mau nge-share video kita ya langsung bentuk video gitu. Jadi dari sisi distribusi itu lebih menguntungkan ketika kita garap Facebook gitu, lebih cepat naikin view Facebook dibanding YouTube. Cuman aku kurang paham untuk YouTube ya, jadi aku nggak akan melebar ke YouTube situ. Nah, balik lagi ke yang perusahaan tadi, ternyata perusahaan tadi itu eh, Dismon menurut aku karena kontennya itu ada api-apinya. Jadi waktu itu Facebook itu memang menganggap konten yang ada apinya itu adalah konten yang sensitif gitu. Jadi algoritma Facebook itu berubah-ubah terus gitu. Misalnya dulu aman, sekarang enggak, sekarang aman dulu aman, sekarang enggak kayak gitu. Jadi dan Facebook juga eh, kadang di websitenya gitu nggak update gitu loh. Jadi kita kayak menerka-nerka, oh kok sekarang boleh ya, kok sekarang nggak boleh ya. Dan lebih anehnya lagi di Facebook itu lebih ke apa ya, sering banyak bugnya ya. Jadi misal gini, di Facebook nggak membolehkan konten re-upload gitu misal. Maksudnya re-upload yang tanpa edit gitu. Tapi nyatanya banyak juga gitu. Orang-orang yang re-upload tanpa edit masih selamat kan gitu. Itu contoh-contoh kecilnya seperti itu. Atau misalnya nggak boleh konten yang berbau vulgar gitu. Misal yang kalian sering kan ya lihat kalau kalian baru pertama main Facebook, biasanya pas keluar itu berandanya itu konten-konten yang kayak gitu, yang konten-konten 18 ke atas gitulah. Dan view-nya kan sampai jutaan ya itu. Kadang aku mikir, loh Facebook itu kan nggak membolehkan konten kayak gini, tapi kenapa yang kayak gini masih seliweran kan gitu. Nah, itu yang salah satu juga yang bikin ini algoritmanya kayak apa ya, nggak, nggak apa ya, apa sih namanya, nggak konsisten gitu. Ini katanya boleh, sekarang nggak boleh, kayak gitu-gitu. Tapi kadang ketika kita nge-re-upload konten itu gitu ya, oh view-nya bagus nih, mau di-re-upload gitu misal. Pas kita yang re-upload kena hapus gitu sama Facebook, karena dianggap ini melanggar lah, seksual lah, apa segala macem gitu. Jadi kita mikir, dia ngupload aman-aman aja, tapi ketika kita ngupload kena gitu. Nah, itu yang randomnya Facebook itu kayak gitu. Baik original maupun reupload tetap akan ngalamin hal random seperti itu. Cuman bedanya kalau kontennya original dan dia udah punya hak cipta di Facebook alias right manager ya. Nah, itu lebih gampang untuk banding ke Facebook gitu. Oke, next Mas. Mas Ilmi. Mas Ilmi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita main Facebook, itu sebenarnya targetnya lokal atau bule sih? Apa sih kelebihannya? Dan apa sih maksudnya target lokal bule? Jadi gini, kalau misalnya target lokal target itu berarti siapa yang nonton gitu. Kalau misalnya target lokal, artinya yang nonton itu siapa? Oh, yang nonton orang-orang lokal, alias orang-orang Indonesia sendiri gitu. Kalau misalnya targetnya bule, berarti yang nonton orang-orang bule. Alias, ya kalau bule kita bicaranya yang tier 1 ya. Tier 1 berarti yang RPM-nya tinggi. Biasanya targetnya US, UK gitu. Nah, kalau misalnya kalian target bule kok masuknya ke India, itu namanya bule potan kan gitu. Bukan bule beneran gitu. Nah,
Biasanya orang-orang itu mainnya ya ke lokal, kayak misalnya hmm, nis yang kalian sering lihat ya mungkin review movie ya, banyak banget kan review movie gitu. Ada reupload, ada yang bikin sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk yang bule biasanya banyaknya tuh video lucu, video prank kayak gitu-gitulah yang general gitu. Cuman ada beberapa aspek yang mempengaruhi, misal eh di luar sana untuk yang konten bule itu ada yang pakai VPN, ada yang pakai akun bule dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang nggak pakai VPN, nggak pakai akun bule, punya pure pakai akunnya akun lokal. Tapi kok bisa yang nyasar negaranya US gitu. Nah, kalau misalnya kita pahamin gitu ya, sebenarnya kan kalau misalnya kamu target bule ya berarti captionnya bule juga kan gitu. Cuman ada beberapa aspek yang mempengaruhi, kok bisa ya kontenku ini konten bule, captionnya juga bule, tapi kok bisa yang nonton orang India semua gitu. Nah, itu ada beberapa aspek yang mempengaruhi itu dan ada beberapa kriteria yang gimana biar eh, konten kita itu nggak ngasar ke sana dan lain sebagainya. Cuman yang untuk ini aku nggak bahas di sini ya. Aku cuma ngasih tahu aja gitu. Jadi walaupun kita nguploadnya captionnya Inggris, videonya juga Inggris gitu ya. Tapi kok bisa yang nonton tuh negaranya India semua? Itu bisa aja kayak gitu. Bahkan jangankan seperti itu. Mungkin di antara kalian ada yang udah praktek bikin akun bule ya. Akun bule. Akun bule itu berarti akunnya itu seolah-olah dibikin di US gitulah. Itu namanya akun bule. Nah, ada beberapa akun bule yang eh, pertemanannya itu bukan ke orang US gitu. Jadi kita udah bikin akun seolah-olah kita bikinnya di US gitu ya. Semuanya, biodata dan lain sebagainya itu US. Tapi ternyata permintaan pertemanan itu orang-orang India gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi aku bilang tadi Facebook itu nggak sekonsisten itu dalam bikin algoritma. Mungkin memang untuk mengecoh para spammer-spammer kayak gitu ya. Mungkin, tapi kurang tahu juga. Yang jelas di Facebook itu bahkan ketika kita dapat pelanggaran pun, misalnya, oh kamu kena pelanggaran PKM itu nggak disebutin. Video mana yang melanggar apa itu nggak disebutin. Jadi kita kayak ngawang-ngawang aja gitu. Ini apa ya yang salah ya kayak gitu. Gitu. Nah, balik lagi, Facebook itu algoritmanya berubah sangat dinamis banget gitu, cepet banget berubahnya. Dan untuk 2025, ya kita nggak tahu untuk kedepannya apakah re-upload masih dibolehkan atau bahkan mungkin konten ori dipermudah seperti YouTube ya. Kalau YouTube kan reaction aja masih boleh ya. Maksudnya video full gitu terus kita reaction bawahnya itu boleh. Kalau dulu dulu di Facebook itu nggak bisa kayak gitu. Masih kedetek re-upload kalau kayak gitu. Tapi mungkin ke depannya ya berharapnya sih Facebook lebih nurunin standarnya untuk ori gitu ya. Kalau memang re-upload sudah tidak diperbolehkan. Harapannya sih seperti itu. Itu Mas Ilmi. Mungkin berikutnya bisa mau tanya jawab silakan. Oke. Terima kasih Mbak. Slide-nya cuma ini ya Mbak? Oh, Aku udah bikinnya selesai. cuma Oke. itu Mas. Iya. Oke. Gimana nih teman-teman? Silakan kalau misalkan mau ada yang nanya, di unmute saja dan ngomong langsung. Mumpung ada orangnya nih. Boleh ditanyakan teman-teman. Halo Mbak, Assalamualaikum. Boleh nanya? Oke Mas, Silakan Waalaikumsalam. Mas. Ini Mbak, kalau misalnya kan ada fitur bonus sama monetisasi konten itu ya, kalau yang baru Hmm, sekarang ya. Itu hmm. dapat earningnya itu sekalian dengan bonus atau terpisah ya dia itu ya? Atau sebenarnya include di dalam monetisasi konten semua yang kita upload itu? Kalau aku sih kurang tahu sih kalau misalnya gini Mas. Sebenarnya kan monetasi konten itu kan ada bukan bonus sih sebutannya. Dia itu dapat uang dari video, foto sama teks. Video, foto, reel sama teks gitu kan. Nah,
Kalau misalnya FP-nya sebelumnya itu, kalau yang aku alamin ya, FP ku sebelumnya monet in-stream, terus dapat monetasi konten, dia nggak gabung, Mas. In-streamnya beda. In-streamnya tetap jalan sendiri dan monetasi kontennya sendiri. Nah, cuman aku belum tahu untuk pendapatan video yang ada di monetasi konten sama yang di in-stream itu bedanya di mana, karena pendapatan dolarnya memang beda gitu. Tapi terpisah. Oke, oke. Cuman Mm-mm. untuk yang bonus aku belum tahu ya, karena bonusku nggak ada monetasi konten ya, yang aku alamin gitu. Mm. Bonusnya sendiri. Oh iya, Mbak boleh nanya lagi nggak? Ini yang lain nanya nggak ya? Iya, Mas, silakan. Ada beberapa di chat sih Mas. Silakan Mas, Oh, tanya dulu. Mbak, saya kan punya FP-nya dapat monet bonus, cuman Mm-mm. belum pernah dapat di atas $20 sebulannya itu masih 5, 10 gitu. Biar banyak gimana ya, Mas? Ya, Mbak ya. Kalau bonus itu sebenarnya fokusnya di kolam sih, Mas. Karena kalau misalnya bonus itu kan mainnya foto ya biasanya. Masnya mainnya apa? Iya, foto sama caption artikel kayak gitu. Ya, kalau misalnya Masnya upload ke FP-nya langsung dan FP-nya itu belum rame, itu yang nggak akan naik, nggak cepat naik gitu. Oh, Jadi naikin dulu followersnya, nanti upload foto kan banyak yang suka tuh, gitu. Jadi fokusnya kalau bonus itu pasti dia udah punya kolam, Mas. Jadi kalau hmm, misalnya Masnya di luar sana ngeliat, oh bonusnya bisa sampai ribuan, iya. termasuk yang bonusku yang tadi aku share tadi ya, itu FP ku udah jadi kolam gitu. Followersnya sekarang udah 57.000 dan itu bule gitu. Oh, oke, 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 Jadi oke. kalau misalnya Masnya mau bonusnya banyak ya naikin dulu Mas followersnya. Sip, 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 sip. Baru Fans dikit. page apa akun pribadi, Mbak? Mohon maaf, moto. Oh, fans page Mas. Fans page Mas yang tadi aku itu. Ada lagi? Mas Ini Ilmi ada ini yang yang nanya nih Mbak. Di, ya di chat ada yang nanya dari Valen ya. Info trik jadwal upload Mak katanya. trik Gimana nih jadwal upload. jadwal ah, trik jadwal Hmm, upload? sebenarnya tergantung FP-nya ya. Kalau FP-nya target lokal kan beda FP itu beda ini sih, beda jam uploadnya. Jadi kita harus ngetes di FP kita itu yang ramenya jam berapa gitu. Dijadwalin di jam situ Hmm, gitu. Harus dites jadi dulu. disesuaikan ya. Iya, sesuaikan sama FP-nya sih gitu. Oke, Ketik semoga menjawab. terus bawahnya masih ada yang cule. Ketika hal Ya, random ini itu tentang apa nih? ketika hal random Mental itu health. terjadi apa tuh? Saran buat mental health-nya apa, Mak? Karena saat payment ternyata kena PKM, nggak jadian. Nggak gajian kok jadian. eh Gini sih, kalau kita udah terbiasa main ad-break ya, mental ad-break itu gini. Selama itu masih angka, berarti itu belum belum jadi milik kita gitu. Gitu aja sih antisipasinya. Jadi selama itu masih angka itu belum jadi milik kita. Seperti yang slide kedua tadi ya, itu kan sebelah kiri masih angka ya, sedangkan yang sebelah kanan udah bentuk rupiah gitu. Jadi yang sebelah kiri itu kita nggak bisa banyak berharap, sedangkan yang kanan itu ya itu hasil kita yang kanan itu gitu. Kalau yang kiri mah jangan terlalu banyak berharap gitu. Selama nggak kena PKM, dia bakal cair. Tapi kalau kena PKM ya udah relakan. Gitu doang sih mentalnya. PKM Kedengarannya enak ya Mbak. emang gitu Mas. Kemarin kan ada juga member yang kena hold sampai 1 M juga. Ya, bayangin aja Hmm. 1 M kena hold, kena PKM gitu. Oke, PKM PKM apa? apa ya Kak? Pelanggaran kebijakan monetasi itu ada di pelanggaran Facebook. Di search saja di Google ada kok pelanggaran kebijakan monetasi Facebook. Nanti keluar semua apa aja sih yang bikin pelanggaran gitu. Cara mencari referensi pembuatan nama akun, apa yang sering viral, rekomendasi niche-niche tertentu, gimana sih caranya nama-nama FB biar satu niche
Nama-nama FB biar satu nis. Maksudnya gimana ya? Aku bingung pertanyaannya. Mungkin gimana tuh Mas Pembuatan Ilmi? nama akun. Referensi Pembuat. pembuatan nama akun. Apa yang sering viral? Rekomendasi niche tertentu. Jadi misalkan kayak mau bikin niche tentang movie nih Mbak, gitu ya kan ya. Heeh. Itu nama yang cocok apa sih untuk FB-nya gitu, biar relate sama niche-nya gitu. Oh, Misalkan movie nama FP-nya apa kali ya, bukan gitu. nama FB. Ya, Nama FP kali. ya nama FB-nya. Hmm. Kalau aku nggak pernah pakai gitu sih, aku pakai nama random karena kan kalau bikin ya langsung banyak gitu kan, sehari satu atau sehari dua atau sehari tiga gitu. Jadi namanya nama yang general aja yang bisa digas kemanapun gitu. Kalau Tapi aku itu gitu. pengaruh nggak Mbak dengan niche-nya itu? Enggak Mas, Sedikit banyak banyak. yang niche bule, namanya Hmm. resep dapur kita gitu. Isinya bule semua. Hmm. Oke. Jadi nama nggak Nama sih terlalu nggak ngaruh. inilah ya. Iya nggak ngaruh. Yang penting kontennya nih kalau mau narjet. Ya menurut aku yang penting kontennya, yang bikin bagus itu kontennya sih. Mungkin kalian juga pernah juga kali eh di Facebook itu misalnya lagi keluar review movie gitu, tapi nama FP-nya aneh gitu. Tapi kan nyatanya viral-viral juga Hmm. tuh, gitu. Kalau udah pengajuan monet masa review kudu upload rutin atau biarin aja. Sekarang itu InStream nggak ada di review ya, itu jalur undangan. Jadi kalau buat kalian yang Hmm. kemarin monetin InStream review ya siap-siap aja, nggak dapat kabar gitu, kayak di PHP-in aja gitu. Oh, Karena udah nggak ada pengajuan ya Mbak? nggak ada pengajuan mas, adanya jalur undangan Hmm. sekarang. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ke depannya ada, kan itu sebenarnya musim-musiman ya, kayak musim sekarang tuh musim monetasi konten, nanti musim reels, musim bonus gitu, gitu. Tapi Hmm. untuk yang in-stream sekarang nggak ada pengajuan, adanya undangan. Gitu. Itu Oke, kalau lanjut. udah pengajuan, ya. Upload bonus untuk bule berapa kali dalam sehari? Bonus untuk bule. Tergantung sih. Tergantung tadi FP-nya udah jadi. Kalau bonus itu simple, yang penting FP-nya jadi kolam mau sehari 24 kali, mau sehari 10 kali, 5 kali tetap aja dapat dolar gitu. Karena emang FP-nya udah rame gitu. Kalau bonus ya. Bonus tuh rumusnya cuma di kolam aja. Kalau nggak punya kolam ya jadiin FP-nya kolam. Udah sesimpel itu sih. Simpel tapi butuh waktu. Cara bangun FP Aku pernah target. baca nih Mbak, Nah, yang ini Mbak, yang yang bonus ya, khusus yang mm-mm, bonus nih. mm-mm, Aku pernah baca notif di salah satu akunku itu untuk mm-mm. dapetin bonus ini karena dia image itu memang di share di grup itu dampak banget ya Mbak, di share ke grup gitu. Tergantung ini mas, tergantung jenis bonusnya. Jadi bonus itu ada jenis-jenisnya. Kalau masnya buka dari HP, di professional dashboard tuh, Hmm. professional dashboard terus bonus, yang paling atas itu ada kriteria bonusnya yang jenis mana. Ada yang ada roketnya, ada yang ada grupnya, Hmm. ada yang nggak ada apa-apanya, gitu. Nah, bonus yang lebih cepat itu yang ada roketnya. Itu cepat banget naiknya. Apalagi kalau misalnya ada roketnya terus ada tulisan 100%, cepat mas naiknya. Gitu. Terus kalau misalnya bonusnya ada tulisan grup, berarti dia bisa dapetin uang ketika si bonusnya itu diupload juga ke grup gitu. Jadi upload ke grup langsung gitu dia dapat uang. Tapi kalau misalnya nggak ada tulisan grup, mau diupload ke grup pun agak susah naiknya dia. Itu jenis-jenis bonus beda-beda sih. Oke. Terus apa nih? Cara bangun FP target bule dong. Gimana tuh Mas Ilmi? Cara bangun FP target bule. Tadi sebenarnya sedikit banyak udah disinggung ya. Kalau misalkan teman-teman Iya, tadi aku udah agak singgung sih. fokus gitu. Bagaimana kontennya Bener. gitu-gitu. Hmm. Iya, aku udah agak aku omongin tadi di situ. Pokoknya kalau misalnya nyasar jadi belepotan aja itu clue-nya gitu. Tadi aku udah semputin. Mbak tanya gajian Ah, enakan di PayPal atau bank lokal. Kalau PayPal itu lebih cepet cair dan dia jarang ada kendala ya biasanya mau cair $10.000, $20.000 masih aman-aman aja gitu.
Tapi kalau misalnya kalian pakai bank lokal dan baru pertama kali cair $10.000, itu bakal ke hold sama banknya gitu. Pernah ada cerita itu member jangan ngomong member ya. Ada orang main Adbrick gitu ya. Eh itu dia cair 1 M di Bank BNI. Terus eh jadi emang kebijakan Bank Indonesia itu kalau misalnya dapat transferan $10.000 dari luar itu harus ada apa ya? Kayak surat pernyataan atau pokoknya ada keterangan lah yang valid gitu. Nah, intinya si banknya itu kekeh nggak akan nyairin kalau belum ada buktinya. Udah dikasih tahu buktinya apa segala macam masih kekeh aja gitu sampai si orang ini pakai lawyer gitu. Hmm. Jadi kalau saran aku sih BNI itu cepet cairnya cepet BNI. Cuman kalau untuk kalian pertama kali dapat $10.000 itu agak rewel ya menurut aku. Tapi untuk kemarin yang terakhir itu dia dapat di atas $10.000 juga. Ini sih bisa cair sih. Asalkan banyak banget ini surat-surat yang diminta sama dia, sama Bank BNI-nya itu. Biasanya sih kalau saranin pakainya BCA atau Mandiri. Itu lebih simple buat nyairin $10.000 ke atas gitu. Nah, kalau PayPal itu rate-nya lebih rendah sih biasanya. Dia lebih cepat tapi lebih rendah. Kemarin udah sering banget ya. Kalau rate sekarang kan 15.000, sedangkan PayPal tuh 14.000 sekian gitu rate-nya gitu. Kak, saya punya FP dulu dapat pelanggaran OKT merah dan sekarang udah hijau, tapi tulisannya FP tidak direkomendasikan lagi. Apa jika di jalan lagi bisa dapat dolar lagi? Hmm, tidak direkomendasikan tuh ada beberapa treatment sih yang bisa direkomendasikan gitu ya. Hmm, gimana Mas Ilmi? Oh, pokoknya ada beberapa treatment yang bisa bikin direkomendasikan. Cuman kalau saat ini FP-nya tidak direkomendasikan, masih bisa dapat dolar. Kalau ditanya dolar, dapat dolar ya. Bisa dapat dolar, masih bisa. Cuman nggak sekencang ketika dia dapat direkomendasikan gitu. Balik lagi, tergantung kontennya. Gitu. Cara bangun kolam bulat tadi udah ya. Maaf, mau taunya mungkin beberapa pemula kayak saya juga ngalamin kebingungan ini untuk konten re-upload yang bakal kita upload itu editingnya gimana ya, Mak? Mungkin ada saran untuk editing. Aku pribadi nggak pernah ngedit ya, guys. Untuk editing. Jadi gini, kalau re-upload itu ada dua macam ya. Kita ngedit yang sesuai sama saran Facebook ya. Jadi diedit sedemikian rupa sampai ya dianggap konten ori sama si Facebook atau nggak edit sama sekali. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngedit sama sekali, berarti paham sama konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya? Kena pelanggaran gitu. Sewaktu-waktu misalnya pas lagi viral-viralnya dolarnya gitu ya. Terus tiba-tiba kena pelanggaran ya udah relain. Gitu aja sih. Kalau aku mainnya gitu, kalau yang di re-upload ya. Aku main dua macem, ori sama re-upload. Kalau yang ori bener-bener ngedit gitu ya. Kalau yang re-upload ya udah, aku nggak ngedit aja karena beberapa FP aku nggak megang cuma satu, megangnya kan banyak. Ibaratnya gini, eh nggak masalah kena pelanggaran, yang penting udah ada dolarnya gitu. Nah, kalau misalnya dolarnya dikit ya garap banyak FP, kan simple. Kan kalau dikit sama dikit tapi banyak kan ujung-ujungnya banyak juga ya. Gitu sih. Untuk konten re-upload harus full edit atau cuman edit sekedarnya? Tadi udah jawab ya. Kalau untuk baru bangun FP lokal, Mak, ada tips atau apa, Mak? Contoh main spam upload atau harus apa? Harus ada penjadwalan tertentu untuk pertama pas bangun FP. Pertama bangun FP lokal. Hmm, dijadwalin aja. Kalau dulu aku saat ini sih aku udah gak main FP lokal ya. Tapi kalau misalnya dulu aku main FP lokal itu aku jadwalin aja. Dulu sebelum ada ini ya, Tube Trendy, itu aku pakai tools namanya, ya adalah ya. Itu aku jadwalin aja sehari itu 10 video gitu. Nanti pas di bulan kedua dia naik. Biasanya gitu. Kalau yang lokal aku kayak gitu. Dulu ya. Aku sekarang mainnya nggak pernah main lokal. Ini satu akun FB bisa banyak FB. Salah kali ya? Satu Facebook itu bisa isi banyak FP. FP itu halaman Facebook. Jadi misalnya satu akun kalian itu maksimalnya, aku nggak tahu maksimalnya berapa, tapi
ada beberapa akunku yang satu akun Facebook itu isinya 100 lebih FP gitu. Cara riset hashtag, mantra ajaib. Mantra ajaib. Apakah upload full tools dan manual HP naiknya beda? Trik cara main manual. Hmm, ini aku nggak bisa menjawab ya Mas Ilmi ya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Hmm, satu KTP bisa dipakai untuk banyak akun atau tidak dan rekening pembayarannya apakah beda-beda tiap akun? Satu KTP bisa Mas dipakai buat akun pembayaran dan rekeningnya aku sama semua sih, cuman akun pembayarannya aja yang beda. Aku rekeningnya sama semua, KTP-nya sama semua, cuman akun pembayarannya aja yang beda-beda. Tapi namanya sama semua. Cara meningkatkan reach bulan ini grafik merah semua. Tergantung sih nggarapnya konten apa gitu. Kalau misalnya garapnya konten kayak yang nggak terlalu banyak disukain orang ya agak susah naikinnya ya. Harus garap sesuatu yang banyak disukain orang sih. Saya tanya pakai suara ya Mas Ilmi. Oke boleh Mas Pipip Kedip. Ini banyak juga pertanyaannya. Mas Pipip Kedip mau nanya. Halo, halo, dengar? Iya Mas. Ya, Ya, dengar, Mas. Halo, iya ya, Mas dengar. saya mau tanya Mbak, apa terkait dengan apa data ini ya kunjungan atau interaksi itu kan ad break ad in stream ya, itu ada syarat-syaratnya ya. Nah, itu apakah organik murni atau mungkin share ke grup atau menggunakan iklan, Mbak? Terus ke pertanyaan kedua. Untuk main bule itu apakah hanya sekedar bahasa Inggris gitu di deskripsinya atau mungkin kontennya gitu, nggak ada pengaturan khusus gitu kah? Itu Mbak, terima kasih. Oke Mas. Tadi eh, kalau yang organik, sebenarnya share ke grup itu termasuk organik sih Mas. Kan pilihannya dua, organik atau ngiklan. Nah, organik itu termasuk share ke grup itu organik. Jadi kalau misalnya dapat view, share ke grup itu berarti masuknya organik. Jadi kalau misalnya kalian beli FP di luar sana, mereka bilang, oh ini jam tayangnya organik, ini followersnya organik. Berarti ya mereka bukan iklan gitu. Mereka nge-share ke grup, nge-share ke FP-nya kayak gitu. Itu organik, masuknya organik Mas. Kalau yang iklan ya berarti kan pakai ads gitu. Nah kalau Masnya nanya aku pribadi nggak pernah nge-ads. Karena ibaratnya gini, kita ini kan mau dapetin uang di Facebook, ngapain kita keluar uang dari Facebook ke Facebook kan gitu. Gitu sih. Kalau mental mak-mak gitu ya. Jadi kita harus dapat sesuatu yang banyak, tapi jangan ngeluarin yang banyak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang bule, sebenarnya pengaturan sih enggak, bukan di pengaturan, tapi di jenis apa ya, optimasinya aja Mas. Kalau pengaturan sih, aku nggak ngatur apa-apa kalau misalnya selama dia nggak nyasar gitu. Jadi aku nggak atur apa-apa, Mas. Lebih ke optimasi aja kalau boleh punya aku. Kalau punya aku ya nggak tahu kalau yang lain. Gitu. Oke, jadi Itu Mas. optimasi deskripsi sama profilnya, foto dan bahasanya gitu ya Mbak ya. Iya, yang jelas sih kalau mau ke US kan berarti bahasanya bahasa Inggris. Inggris kan ada dua, Inggris US sama Inggris UK kan. Oh iya, Kalau iya. misalnya kita ke Inggris UK ya yang nonton orang-orang UK gitu. Cuman ya tadi ya aku bilang nggak bisa memastikan kayak gitu. Kadang kita udah pakai bahasa Inggrisnya Inggris US tapi yang nonton orang India gitu. Nah di situ Iya. optimasinya Mas. Oke, Gitu. oke. Terima kasih Mbak. Oke siap. Terus siapa nih? Untuk monet konten misal Reels kena KTA bonusnya masih jalan dolarnya. Misal Reels kena. Tergantung sih Mas di bagian monetasi kontennya itu kan ketika diklik itu biasanya warnanya kuning kalau di kebijakan itu ya. Pas kita klik nanti kelihatan tuh Anda tidak bisa mendapatkan uang dari mana gitu. Nah, tapi selain itu pasti dapat uang gitu. Misalnya sebelum monet kon, mon- monet mon-
apa sih monetasi konten itu Dismon Reels. Nah, terus dapat monetasi konten. Reelsnya masih tetap Dismon, nggak bisa dapat uang, tapi selain Reels masih bisa gitu. Kalau pakai PayPal, nama pemilik PayPal harus sesuai FB. Aku kurang tahu ya. Aku nggak pakai PayPal. Mas Ilmi mungkin tahu Mas Ilmi. Kalau aku kebetulan PayPal sama dengan akun Facebooknya. Ya, Tapi ada juga yang nggak sama kalau akun PayPalnya loh ya. akun PayPalnya. Kalau Ah, nanyanya masalah akun pembayaran, namanya harus sama semua, Mas. Kalau terkait nama pembayaran ya. Tapi kalau misalnya cuman bikin PayPal aja ya nggak tahu. Gitu. PayPalnya nggak harus sama sih kayaknya. Nggak harus sama ya. Hmm. Tapi kayaknya sama deh, Mas. Harus sama namanya. Nanti kalau nggak dia kena verifikasi dokumen di akun PO-nya. Mbak, nanya dikit lagi boleh? Iya, Mas. Ada akun pembayaran yang disable itu bisa sembuh nggak ya? Kalau disable sebenarnya untung-untungan ya, Mas ya. Maksudnya selama bisa ngubungin orang CS gitu mungkin bisa ya. Tapi aku nggak pernah sih, nggak pernah ngurusin itu sih. Gini, kalau ada beberapa orang yang kena verif atau apa diperjuangin mati-matian ya karena memang dapetin dolar segitu itu lumayan effortnya gitu. Kalau aku tinggalin sih Mas, habisin waktu. Ibaratnya gini, misal yang kena hold 5.000, misal ya, kena verifikasi dokumen 5.000 atau kena disable 5.000. Ya kalau aku sendiri, prinsipku sendiri, ya aku lebih baik eh garap lagi aja gitu. Dengan garap lagi itu bisa dapat lebih dari 5.000 itu gitu loh. Terus Jadi kalau kalau FC yang udah akun pembayarannya disable itu dijadiin kolam bisa nggak caranya gimana ya? bisa aja Mas. Yang kolam itu kan yang penting rame. Kalau FP-nya rame ya bisa jadi kolam. Mau disable, mau kena PKM, mau kena intelek, mau kena apapun. Selama dia rame ya bisa jadi kolam kan Mas. Berarti diisi terus ya walaupun nggak menghasilkan dolar lagi masih bisa dipakai ya? Ya dirawat. Oh, dirawat. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Oke, berarti ada kelasnya Mbak. Nanti tanya ke Mas Ilmi aja ya kalau yang itu. Aku di sini cuma mau sharing aja sih. Sehari upload berapa kali Mbak? Oh, apanya nih? Kan ada banyak ya, ada bonus, ada reels, ada konten. Sehari sih rata-rata 5 lah, limaan, 5, ada yang 5 ke atas gitu. Tapi minimal 5. Mak mau tanya sekarang kan lagi marak judul dan kita kalau scrap gambar dari FP orang kebanyakan ada WM judulnya. Ya jangan scrap yang ada WM-nya lah, kan masih banyak konten lain ya Mas. Berarti satu hari 10 video ya untuk jamnya bebas atau dijeda tiap berapa jam. Tergantung FP-nya, FP-nya rame di jam berapa. Mbak akunnya pernah gosong nggak? Kok gosong? Tiba-tiba Jong maksudnya dinonaktifin mungkin Facebook. ya. Pernah, itu kan akun Facebookku itu akun yang kedua. Akun yang pertama dinonaktifin Facebook gara-gara aku punya grupnya itu ke ACC admin, ternyata gambarnya gambar jempol Patrick ya. Dianggap keteranjangan seksual dan alat kelamin gitu. Langsung hilang seakun-akunnya. Grupnya hilang, akun Facebookku juga nggak bisa diselamatin. Gara-gara itu sih. Oh ya, sama kalian kalau misalnya beli FP di luar sana, kadang di luar tuh banyak yang jual FP bule ya. Jadi akun bule gitu dijual murah. Misalnya 10.000 followers cuman harga 300.000, 400.000, 500.000 gitu. Nah itu biasanya hasil phishing. Jadi kalian cek dulu di situ berandanya. Biasanya mereka tuh yang hasil phishing kayak bekas apa sih online shop gitu loh. Bekas online shop atau bekas apa tentang sekolahan atau apa gitu lah. Kayak gitu biasanya mereka. Nah, resikonya adalah kalau misalnya di luar sana itu polisinya pro banget ya masalah hacking kayak gini, hack hack kayak gitu.
Kalau misalnya mereka laporan ke polisi, itu polisi bisa ambil alih akun FP-nya. Nah, ketika mereka ambil alih akun FP-nya, itu akun admin kalian semua langsung dihapus sama Facebook permanen. Jadi hati-hati banget buat kalian yang di FP model kayak gini. Jangan tergiur lah sama yang harga murah. FP bule itu nggak ada yang jual murah. Kalaupun ada yang jual murah dan beneran bule, biasanya jangkauannya drop. Itu aja sih. Tapi ya dilihat lagi ya, tapi kan banyak juga yang kayak orang-orang BU gitu kan. Jadi dilihat aja jangkauannya bagus nggak gitu. Ada yang raise hand. Siapa yang raise hand, Mas? Kayaknya tadi Pipit tadi udah kayaknya. Oh, Mas Pipit tadi itu yang barusan aja. oke. Cara sembuhin akun pembayaran yang disable. Nggak tahu, Mas. Nggak pernah ngurusin itu. Saya dulu main FP buat kolam tapi kena pelanggaran sampai FP pribadi kena pembatasan. Bisa disembuhin nggak? Tergantung pelanggarannya apa sih. Yang ikut Zoom bisa dapat diskon privat IDK 90% nggak? Waduh, Mantap. 90% Mantap ini, gitu. Mbak. 90%. 90. Nanggung harusnya 100% gitu ya. Janganlah, nggak enak kalau 100 ya. Kalau untuk bangun FP awal-awal jenis upload baiknya apa? Antara foto, video, atau reels? Hmm, antara video dan reels. Kalau foto sih agak lama ya. Kecuali kalau kalian mau sabar. Spill sedikit konten reupload yang nggak kena pelanggaran, nggak ada. Konten reupload nggak ada kena pelanggaran, nggak ada. Pasti kena pelanggaran. Tinggal nunggu waktu aja. Oh, Mbak jadi punya pas suatu hari pasti kena gitu ya, Mbak ya? pasti Nggak kena. langsung lah ya. Suatu Ya, hari pasti kena. betul. Jadi kalau Jadi mau semua reupload, bisa dipakai contoh berarti ya. benar. Jadi kalau misalnya kena mau main reupload yang nggak pakai edit, jangankan yang nggak pakai edit, yang edit pun juga kena juga kalau reupload. Bahkan Oh. yang konten ori pun juga kena. Tadi di awal aku udah bahas konten ori pun juga bakal kena pelanggaran kalau nggak memenuhi kebijakan Facebook. Itu aja. Optimasi FP-nya seperti apa? Optimasi yang mana nih? Optimasinya yang diupload. Diupload jangan dibiarin, jangan dikosongin. Misal ada akun FB yang punya banyak fanspage. Kalau fanspage kena pelanggaran ngaruh ke akun utama nggak? Tergantung pelanggarannya. Kalau pelanggarannya intelektual sama spam, sama apa ketelanjangan gitu ngaruh ke akun utama. Bisa dicek kok di akun utamanya itu. Status akunnya apa. Mbak, kalau FB itu kena masalah, apakah nggak masalah tetap akun FB itu atau FB baru lagi buat dimonetize? Maksudnya gimana sih? Nggak masalah tetap akun FB itu untuk FB baru lagi. Tergantung masalahnya. Jadi dicek aja di bagian itu apa namanya status akunnya. Kalau status akunnya bersih ya nggak masalah. Satu bahan konten reupload maksimal buat berapa FP? Kalau aku maksimal 2 deh kayaknya. Aku 2 biasanya. Tapi diingat lagi ya, kalau kalian reupload kan berarti ada orang lain juga yang reupload video itu kan. Ya, tinggal untung-untungan aja siapa yang disemon duluan. Kalau nggak diedit. Tapi diedit pun juga belum tentu nggak disemon. Intinya kalau reupload mau diedit nggak diedit ya biasanya disemon juga gitu. Cara mengatasi akun pembayaran yang dibatasi tadi udah ya. Kayak Mas Ilmi cara pakai grouping gimana nih Mas? Kapan ada Zoom khusus tuh Mas? Mas Memet. Grouping itu keren banget loh. Kalian belum coba grouping ya? Ini member grouping semua atau gimana sih Mas? Atau Campur sih, member Mbak. LSM? Oh, Campur-campur. grouping itu keren banget sih. Bisa buat bikin kolam juga itu. Mending main FB Pro atau FP aja, Mak. Dua-duanya mainin, Mas. Mak. Mas. Apa sih? Mbak ya?
Facebook Pro itu kemarin terakhir dia ACC pertemanan dapat $4. Lagi gencar Facebook Pro. Gitu. Mak spill tools-nya dong, Top Trendy, Manipage, or Naiva, or yang lain. Kalau aku tools-nya gimana Mas? Kasih tahu nggak Mas Ilmi? Mungkin nanti pas closing kali, Mbak. Pas closing ya? Oke, Iya, boleh. pas closing. Oke, boleh. Tools-nya aku makanya cuma satu sih. Mas Ilmi juga share trik dan tips tentang FP dong Mas. Tuh Mas. Aku nggak punya trik dan nggak bisa share. Mas Ilmi. Takut tersesat nanti kalau misalkan tentang teknisnya itu ya. Oke. Mak RM wajib daftar nggak kalau udah monet? Kalau RM itu kan right manager ya. Dia itu fitur buat daftarin hak cipta untuk konten yang ori gitu. Nah, itu daftarin juga nggak langsung keterima. Itu butuh perjuangan juga dan ada syarat-syaratnya. Gitu. Jadi kalau misalnya konten kalian ori, ya silakan daftarin hak cipta. Tapi kalau nggak ori ya jangan didaftarin hak cipta ya. Konten orang didaftarin hak cipta. Nanti kayak kasusnya Deddy Kobuser. Upload kontennya sendiri malah kena hak cipta. Apa mungkin upload bonus tapi hashtag bule bisa kerekam kira-kira sesuai pengalaman itu berapa bulan modalnya? Tapi hashtag bule. Upload bonus tapi hashtag bule. Terus bonusnya itu konten apa Mas? Lokal atau bule? Gak Bule. apa-apa Mas Ilmi, jalur haram, halal, terabas. Jalur halal haram. Konten bule, Mak. Konten bule, garap bonus konten bule, pakai hashtag bule gitu ya. Kira-kira berapa bulan? Kalau bangun dari nol sih sepengalamanku 2 sampai 3 bulan ya. Sampai bener-bener rame gitu. Sekitar 2 sampai 3 bulan. Ya, itu kalau konsisten. Kalau nggak konsisten ya udah. Aku sering kok bikin FP gitu. Dijadwalin pakai tools ini. Tools yang aku pakai itu. Pakai Tube Trendy juga bisa. Pakai Groupin juga bisa. Rata-rata 2 bulan naik. Paling lama, paling lama, paling cepet itu 2 bulan sih. Bukan paling cepet. Maksudnya paling lama 2 bulan. 2 sampai 3 bulan lah. Gitu. Eh, ada lagi nggak sih? Needs yang dimainin apa Mbak? Makanan, video lucu, atau apa? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya main Adbreak itu, kita itu kayak di belakang layar. Jadi bukan kayak YouTube yang, aku main ini loh, aku garap apa segala macam dan harus dikeluarin ke orang, orang semua tahu gitu. Kalau kita main Adbreak ini, kita di belakang layar, bahkan konten oriku pun aku nggak ngasih tahu gitu. Oh, aku mainnya ini loh, nama channelku nggak ngasih tahu. Karena ya dunia Facebook itu lumayan kejam buat orang-orang yang tahu gitu. Kadang di-report tewas lah FP-nya gitu. Jadi kalau di YouTube aku nggak tahu ya di YouTube itu ada mainan report-reportan nggak sih? Kalau di Facebook kayak gitu. Jadi kalau orang main Facebook itu mereka bakal ngumpetin niche-nya apa dan mereka bakal ngumpetin juga nama FP-nya apa gitu. Tapi yang jelas kalau kalian mau tanya yang tadi masalah bule, oh bule yang gimana ya cari aja yang general kayak video lucu, itu kan semua orang suka gitu. Saya 3 kali setup InStream tapi belum diterima juga. Iya, karena InStream kan sekarang jalur undangan, bukan jalur setup. Mau sampai tahun depan juga mungkin nggak keterima gitu, kecuali kalau algoritma Facebook berubah lagi, jadi ditinjau gitu. Spill nama toolsnya, Mak. Nanti di-spill sama Mas Ilmi ya. Nah, itu di bawahnya ada yang spill tuh. Yuk, silakan Mas Ilmi dijawab itu bawahnya, Mas. Oke, jadi sebenarnya
Ini gimana nih? Kan ini teman-teman juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum tercover 100% menjawab yang dibingungkan gitu ya. Karena memang Hmm. di sini hanya sekedar insight dari sisi luar edge break lah ya. Kalau teman-teman mau detail banget tentang edge break, kemudian tools yang dipakai Mbak Niwa, nah itu Mbak Niwa tuh yang punya solusinya. Loh, Gimana Mbak? kok malah dibalikin aku ke aku lagi. Iya, jadi kalau misalnya kalian sebenarnya gini, kan tadi aku udah bilang di awal ya, Facebook itu algoritmanya berubahnya cepet banget, sangat amat dinamis lah. Perubahannya tuh kencang banget gitu. Mau nggak mau kita harus sering ngikutin pergerakan upgrade si algoritma Facebook ini. Nah, beberapa itu memang ada di YouTube, ada di grup-grup Facebook juga gitu. Cuman kita kan nggak tahu ya, mungkin di antara kalian juga pernah ngalamin ngejapri orang tapi nggak pernah dibales gitu. Apa misalnya, oh ini kok kelihatannya pinter ya masalah ini ya, terus japri tapi nggak pernah dibales gitu. Atau misalnya ya namanya orang ya, dia kan nggak bertanggung jawab atas kalian ya gitu. Nah, maka dari itu banyak WS itu workshop ya tentang Adbreak gitu. Dan banyak banget harga-harganya ya, macam-macam lah harganya itu. Nah, salah satunya ada IDEKademia ya. Mungkin kalau kalian search pakai ChatGPT atau sejenis ChatGPT, cari aja lah rekomendasi kelas Adbreak terbaik di Indonesia gitu misal. Nanti yang keluar apa ya silakan kalian join di situ gitu. Gitu. Nah, kebetulan kalau yang kelas aku ini yang IDEKademia harganya sih relatif ya. Sebenarnya kalau ngomong masalah harga tuh relatif ya. Untuk harga sih nanti Mas Ilmi bisa menjelaskan lah ya. Tahu kan Mas harganya Mas? Jelas, Tahu langsung loh. aja Mbak. Takut takut salah nyebut. Kalau untuk harganya sih dia ada dua kelas. Kalau yang di Academy ya ada dua kelas, yang reguler sama VIP. Kalau yang reguler itu dia belajar target lokal dan target bule. Cuman untuk bulenya nggak terlalu mendalam banget. Dan materinya via grup WA. Nah, kalau yang VIP ini dia ada offline-nya, ada eh, materinya cuman bule aja, nggak belajar lokal sama sekali. Terus juga begitu masuk langsung ada tools-nya juga, free 6 bulan. Toolsnya juga yang aku pakai juga. Jadi di Decademia ini kita kerja sama Elevenmo sih. Nama toolsnya itu IDK Lab. Bentuknya mirip kayak Tube Trendy, cuman bedanya apa Mas? Bedanya yang ada di IDK Lab itu nggak ada di Tube Trendy, tapi kalau ada di Tube Trendy pasti ada di IDK Lab. Nah, yang ada di IDK Lab nggak ada di Tube Trendy apa Mas? Kalau tampilannya udah pasti beda. Tampilan dari aplikasinya itu beda. Kemudian beberapa fitur yang hanya ada di IDK Lab itu seperti share ke grup. Kalau misalkan FP-nya itu udah jadi admin di grup ya, itu bisa share ke grup. Kemudian Cross bisa post ya, juga cross post ke eh, grup. cross posting ke grup. Kemudian juga ada auto shutdown. Kalau misalkan udah selesai upload tuh dimati sendiri. Kemudian bisa running banyak browser kalau di DK Lab. Kalau di YouTube 3D belum ada ya gitu. Dan beberapa yang lain saya agak lupa detailnya. Tapi yang jelas ada beberapa yang memang hanya ada di YouTube Trendy, ada di DK Lab, tapi belum ada di YouTube Trendy. Kayak gitu. Kalau teman-teman mau mendapatkan semua fitur aplikasi yang ada di DK Lab, itu ada free DK Lab 6 bulan. Kalau teman-teman join di VIP-nya IDK Dimilang. Tuh. Ya, betul. Kalau yang di VIP itu free 6 bulan, kalau yang reguler free 1 bulan gitu. Dan ini berarti kan yang Mas yang join sini udah punya PC semua ya Mas ya? Harusnya. Ya, kalau misalnya enggak, sebenarnya bisa pakai RDP sih gitu. Jadi kalau aku sekarang saat ini itu jalanin IDK Lab tuh pakai RDP Mas, karena aku jalanin 24 jam dia. Si IDK Lab-nya disiksa 24 jam. Jadi makanya RDP Iya. biar dia nggak mati-mati karena dia jalan terus gitu. Nah,
Dari sebenarnya mau IDK Lab, mau Top Trendy, mau tools apapun itu tuh tergantung konten kalian sih. Nah kan yang jadi masalah itu gimana sih cara nganalisa konten yang bagus itu kayak gimana, konten bule yang rame itu gimana, walaupun kita nggak tahu artinya, konten yang dapetin feel-nya tuh kayak gimana gitu kan, yang jadi PR kan yang itu gitu. Kalau aku spek RDP-nya sih yang cuman RAM 8 GB doang sih Mas. Sama Windows servernya minimal 2016 ya Mas. Jangan di bawah itu. Wah punya aku berapa ya? Harusnya Coba cek. kalau kalau bisa diinstal berarti dia minimal 2016 Windows servernya. Oke, oke. Biasanya kalau 2012 itu nanti ada warning pas jalanin fitur agak crash gitu. Oh gitu. Ya sama ini sih. Tapi beli RDP-nya yang nggak loss ya. Itu kalau aku belinya yang lokal aja servernya, bukan yang US gitu. Karena akunnya akun-akun lokal. Aku main bule itu akunku lokal semua. Jadi kalau misalnya di kalian di luar sana bilang, main bule itu harus pakai akun bule, ya harus pakai VPN, ya harus gini apa segala macam gitu ya. Aku main bule itu akunku bule, main bule itu akunku lokal semua gitu. Buat ngupload akun lokal, bahkan RDP yang aku sewa aja servernya server lokal gitu. Tapi Tapi kontennya adalah, kontennya adalah konten bule. Dan nah, dolarnya cepat naik, gede-gede karena ya garap bule gitu. Kalau kalian main bonus, kemarin tuh aku main bonus satu foto itu bisa dapat $1.000. eh yang nge-like fotonya itu cuma 6.500 orang. Tapi dolarnya bisa 1.000. banyak Kenapa? itu Mbak. Ya karena enggak Mas itu kalau lokal dapatnya sekuprit Mas. Kalau target Hmm, lokal dapatnya sekuprit. Kadang antara lokal sama bule itu kalau lokal dapat $100 ya. Kalau bule mungkin udah bisa dapat 1.000. Perbandingannya 100 kali lipat kadang. Tapi tergantung bulenya, asalkan jangan bule potan ya yang aku bilang tadi di awal. Gitu. nah Gitu. kalau di Dekademia juga ada ini ya Mbak, ada trik seperti itu tadi ya, untuk mencegah apa tadi, bule potan tadi itu ya. Ya benar. Kalau di Ide Akademia sendiri ada triknya juga gimana biar kita tanpa RDP, tanpa... Jadi kan sebenarnya tuh banyak ya di luar sana tuh yang garap konten bule itu, oh harus akunnya bule biar nyasarnya ke bule. Oh harus pakai VPN biar nyasarnya ke bule. Oh harus yang begini biar begini kayak gitu-gitulah. Nah kalau di Ide Akademia sendiri itu lebih ke optimasi kontennya harus yang kayak gimana, terus nguploadnya yang harus kayak gimana gitu sih. Nah tanpa harus pakai RD apa tanpa harus pakai VPN, tanpa harus pakai akun bule gitu. Nah, kalau misalnya tadi di awal aku bilang, oh harus punya kolam gitu. Untuk yang bonus memang harus punya kolam sih. Cuman gimana cara bikin kolamnya biar cepet naik gitu. Atau misalnya kita punya monetan in-stream nih, atau punya monetan reels, atau punya monetan monetasi konten. Gimana sih biar cepet naik, sedangkan kita nggak punya kolam nih, mau garap bule. Nah, itu ada juga triknya gitu. Oh, triknya harus gini. Nah, kalau Hmm. pakai trik itu biasanya paling cepet itu 3 hari udah naik. Tapi untuk sekarang karena bule banyak yang main ya, dan kita mainnya tuh niche-nya hampir sama semua gitu. Biasanya sih seminggu udah naik. Naik itu artinya view-nya udah ribuan ya. Kalau kita garap bule, view 1.000 itu dolarnya kadang udah dapat 10 dolar gitu. Tapi kalau kalian main lokal, $10 itu mungkin 100.000 view aja masih belum ada $10 biasanya ya. Waktu itu aku pernah main lokal itu 1 juta view, dolarnya cuma $15 gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau main lokal, harus banyakin view-nya gitu. Belum termasuk orang-orang yang iri hati ngelihat view kalian yang gede ya, di-report akun kalian gitu. Ngeri. Ya, kadang sesama pemain saling report gitu. Ngerinya gitu. Mbak, Oke. nanya, Ya, ya Mas. kalau foto yang bisa dapat like banyak dari akun bule itu yang kayak gimana ya? Sebenarnya masalahnya di kolamnya sih Mas. Tergantung kolamnya. Kebetulan kalau FP ku itu udah jadi kolam gitu.
Kolom itu berarti followersnya udah gede. Kalau kita ngupload foto atau video banyak yang nonton gitu, Mas. Jadi fotonya nggak ada spesifik ya. Nggak tergantung FP-nya, Mas. Jadi misal Masnya punya FP tentang bola nih, kan kemarin bola lagi rame tuh. Misal punya FP bola 1 juta followers gitu. Kan berarti kan yang diupload ya tentang bola juga. Nggak mungkin lah kita, misalnya aku bilang, oh konten yang harus kayak gini nih, misalnya yang tentang AI, apa segala macam gitu. Tapi konten, apa kolom Masnya tentang bola kan nggak masuk. Jadi tergantung FP-nya. FP-nya apa ya diupload konten itu gitu. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Sip. Gitu. Apakah Adbreak ini bakal saturate? Kalau Adbreak saturate, Mark Zuckerberg bangkrut dong, Mas. Marzuki ya, Marzuki lagi. Mark Zuckerberg kan dia usahanya banyak ya. Nyatanya Facebook masih berkembang gitu. Ada monetasi konten yang gabungin konten antara Reels video dan in-stream, Reels video dan foto. Terus Facebook Pro juga makin gacor. Artinya kan nggak ada tanda-tanda saturate kan, malah berkembang Hmm. gitu. Tapi kalau misalnya aku jawab sebagai orang yang nggak mau disaingin, aku bakal bilang, oh iya saturate mas, masnya jangan main biar aku aja gitu. Jadi kalau misalnya di luar sana jangan, oh main main Facebook makin susah, main apa segala macam. Kalian coba kepoin aja di akun Facebookku ya tadi ya di PowerPoint itu. Itu ada beberapa member yang masih sampai sekarang juga masih. Sekarang ini ada, aku nggak tahu ya yang nggak laporan ya. Yang laporan itu ada 4 member yang yang dapat PO dari Facebook rutin 100 juta ke atas per bulan. Minimal 100 juta ya. Tadi yang tadi aku share itu 200 juta. Itu juga belum cair semua. Gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau kita mau main Facebook, apapun itu sih sebenarnya bukan cuma Facebook aja ya. Mau kalian YouTube, mau kalian TikTok, Shopee, apapun lah. Selama kalian menguasain satu hal, kalian bisa hidup tenang kok dengan ilmu itu gitu. Pokoknya intinya itu satu, kalian jangan takut miskin kalau kalian punya ilmunya gitu aja. Makanya tadi aku bilang kalau akun PO ku kena disable, kena verifikasi, aku tinggal gitu. Berapapun itu aku tinggal, nggak aku urusin. Karena ya aku masih bisa bikin lagi yang lain gitu. Ngapain nggak ngurusin yang, wah ini gimana nih verifikasi dokumen nih ngurusinnya susah, ribet, belum lagi apa namanya ketolak jadi disable malah pusing gitu. Gitu selama kita punya ilmunya ya gas lagi aja gitu sih. Mas Firman Garut, iya Mas, dia gokil. Yang punya Mercy kan ya, yang Mercy bukaan itu kan sih. Itu Wah, Firman gede Garut bukan? banget. Iya, dia yang ikut offline Mas. Kemarin ide Kaleb dia ikut offline Mas. Dibawa Bukan tuh Firman Mercy-nya. Idol kan? Dia anak muda tapi mobilnya Mercy. Bis. Itu Harga kelas IDK. Berapa Mbak? harga kelas IDK yang reguler 4 juta. Kalau yang VIP 8 juta. Tapi untuk yang VIP bulan ini sih, untuk yang transfer tanggal 25 ya. Besok ya berarti 25 ya. Itu Besok. ya diskon 1 juta sih. Tapi kalau misalnya kalian join dari Mas Ilmi ya, nanti aku kasih harga promo lagi. Oh, Tambah diskon 500 ya. Untuk yang no. join dari Mas Ilmi. VIP itu Kalau online dan offline, Mas. Kalau yang offline-nya itu 1 hari aja. Jadi online dulu, terus nanti kalau udah selesai online-nya baru offline gitu. Untuk offline-nya free untuk yang member baru. Dan dia ada apa sih? Kalau VIP itu fasilitasnya, jadi kita ada email dari domain dan domainnya itu kita perpanjang. Im- Email domain ini buat bikin akun-akun penting ataupun untuk main AI. Kan di VIP itu ada materi AI juga untuk bikin konten ori. Ada juga materi konten ori tapi model re-upload gitu. Seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi kalau dibilang re-upload enggak, tapi ini ori tapi modelnya dari re-upload gitu. Itu ada di materi VIP ada juga. Dan targetnya bule.
Aku udah praktek itu berapa bulan ya? 3 bulan lebih lah. Aku sering kasih lihat kok hasilnya di Facebookku yang tadi itu, yang Nur Karuniawati itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar, tapi intinya gini, kalau kalian mau daftar, aku ngelarang banget kalau pakai uang panas ya. Uang panas tuh artinya kayak hasil minjem atau apalagi kayak pinjol gitu ya. Kalau misalnya belum ada rezeki ya jangan join. Tapi kalau misalnya ada rezeki ya silahkan nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang transfer tanggal 25 besok itu diskon 1 juta. Tapi kalau misalnya kalian join dari Mas Ilmi, aku tambahin lagi diskon 500.000. Jadi diskonnya 1,5 gitu. Jadi kalau 1,5 Berarti jadi ketemunya berapa? 6,5 ya? 6,5 Enam ya. setengah ya, Mbak? Betul, Enam 6,5. setengah. Betul, dan itu free ngulang selamanya ya. Jadi kalau kalau anak VIP itu ngulang Zoom selamanya itu nggak bayar, nggak masalah. Emang aku suruh, emang harusnya ngulang terus gitu karena algoritma Facebook itu berubahnya drastis banget. Setiap batch baru itu pasti ada materi baru gitu. Hmm. Enaknya VIP itu kalau orang yang reguler dia harus ikut coaching. Ikut coaching itu harus ngerjain tugas. Kalau nggak ngerjain tugas, ya nggak bisa ngelanjutin ikut coachingnya lagi gitu. Lebih ketat sih kalau yang reguler gitu. Nah, Oke. kalau masuk VIP itu udah pasti masuk reguler, tapi kalau reguler nggak masuk VIP. Hmm. Jadi gitu teman-teman. Jadi Gitu. kalau misalkan teman-teman mau join di Dekademia, syarat pertamanya adalah jangan pakai uang panas. Pakai Betul, kalau yang benar-benar pas ada, habis itu ya teman-teman silakan join. Nah kalau joinnya besok, harganya dari 8 juta jadi 6,5. betul. Itu fasilitasnya udah komplit banget lah kalau teman-teman mau ngerjain bule. Lokal Plus sekalipun ya sama, Mbak ya. iya, lokal dan bule. Tapi kalau di VIP aku materinya bule semua sih, Mas. Nggak ada yang lokal. Tapi anak VIP kan masuk reguler juga. Nah, nanti kalau misalnya mau Hmm. belajar lokal, ya silakan diikutin kelas regulernya gitu. Karena orang gini, materi Adbreak itu kan banyak banget ya. Sebenarnya Adbreak itu kan cuman download, upload, cuan gitu kan. Tapi sebenarnya banyak yang dioptimasi kayak misalnya cara cari hashtag yang bagus tuh gimana, cara cari konten yang bagus gimana, yang banyak penonton gimana, terus bikin konten yang menariknya kayak gimana dan lain sebagainya lah. Banyak banget materinya. Mungkin kalian juga bisa tanya-tanya juga dari untuk member-member yang pernah join di Akademia atau siapapun lah ya. Di Akademia gimana sih kelasnya dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk VIP sendiri itu karena banyaknya materi di reguler ya di VIP itu ibaratnya kayak benang merahnya gitu. Kadang kan ada orangnya gini. Kalau kayak aku pribadi gitu ya. Ikut kelas tuh aku paling malas kalau dijabarin macam-macam gitu. Pinginnya udah intinya apa, aku harus gimana, yang penting cepet cuan gitu. Kan kadang ada orang kayak gitu ya Mas ya. Nah, kalau di VIP itu ibaratnya kayak ya udah benang merahnya, kamu gini 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 gini, lakuin selesai gitu. Gitu sih. Kalau di VIP itu lebih ke benang merahnya. Jadi materinya lebih dikit tapi lebih dalam gitu. Hmm. Seperti itu. Kalau misalnya kalian mau mantau dulu, nggak apa-apa silahkan. Banyak juga kok member-member Ide Akademia yang mantau 2 tahun gitu ya. Takutnya, oh nanti tahun kedua hilang nggak nih WS-nya kan kayak gitu. Kadang gitu ya. Kebetulan Ide Akademia itu udah 5 tahun berjalan ya. Alhamdulillah belum ngilang-ngilang juga Ya gitu. kan Mbak. Alhamdulillah belum ngilang. Dan ini toolsnya yang ID Caleb itu dibantu sama Mas Ilmi. Kalian tahu lah ya, supportnya Mas Ilmi itu nggak main-main. Di Top Trendy dan lain sebagainya. Keren lah untuk yang supportnya. Kan sebenarnya tools itu kan fokusnya di supportnya ya. Kalau misalnya yang punya toolsnya itu supportnya kurang bagus ya males juga kan ngerjain pakai toolsnya. Gitu. Nama FB, nama Facebooknya apa ya Bu? Itu bisa diulang sampai dapat cuan. Bisa Mas. Supportnya lifetime kalau Ida Academia. Supportnya lifetime. Tergantung Masnya ikut yang reguler atau yang VIP. Misalnya aku mau join reguler dulu aja deh. Uangnya belum ada kalau yang VIP misal. Ya nggak masalah. Nanti pas udah reguler, terus nanti upgrade ke VIP, boleh juga gitu. Di Dekademia buka-bukaan nis nggak? Buka-bukaan Mas. Bahkan aku kasih tahu bukan cuma nis, sedetail misalnya ya. Tentang, oh ini tentang
Misal tentang niche bola. Ini artis bola yang lagi naik nih, ini sedetail itu sih ngasih taunya. Kita buka-bukaan sih kalau yang di VIP ya. Kalau yang reguler lebih ke general. Tapi waktu pas praktek bule juga buka-bukaan juga, cuman yang nggak sedetail di VIP gitu. Kalau reguler diskon 1,5 enggak, itu yang VIP. Karena kebetulan yang kelasnya itu selang-seling ya. 1 bulan VIP, bulan besoknya reguler, bulan besoknya VIP, bulan besoknya lagi reguler. Nah, kebetulan yang bulan ini pendaftarannya tanggal 25 sampai tanggal 5, tapi yang transfer tanggal 25 aja yang diskon 1 juta dan dapat tambahan 500.000 dari Mas Ilmi. Tapi kalau misalnya nanti yang daftar dari Mas Ilmi lebih apa di atas tanggal 25 misal, oh tanggal 30 baru punya uang nih, nggak masalah. Pokoknya kalau yang bulan ini daftar dari Mas Ilmi, nanti dapat tambahan diskon 500.000. Berapapun harganya ya. Misalnya harganya udah normal, ya tetap dapat tambahan 500.000 gitu. Itu ya, aku nggak enak nih promoin mulu nih. Oke, kayaknya kita juga udah over nih, udah sampai mau jam 9:30. Jadi nanti Iya, teman-teman kalau misalkan berniat atau berkenan untuk join, bisa japri saya, nanti saya bantu untuk mengarahkan prosesnya ya. Mumpung lagi besok, kalau misalkan ini kan lumayan tuh potongannya. Tapi iya balik lagi, lumayan sih. jangan pakai uang panas. Itu yang Betul, paling karena penting. masuk VIP itu nggak langsung. Jadi bayangannya jangan begitu masuk langsung dapat ratusan juta ya. Enggak ya. Enggak sesimpel itu masuknya ya. Kalau biasanya gini Betul. Mas, paling banyak itu yang nanya, paling cepat itu kita dapat uang berapa lama sih? Paling cepat itu 3 bulan. Paling cepat ya. Itu pun Hmm. buat dapat uangnya dari standarnya yang 100 dolar tadi ya. Dengan estimasi bulan pertama udah monet, bulan kedua dapat 100 dolar. Nah, nanti cairnya di bulan ketiga. Itu. Kalau perjalanannya mulus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian kalian apa ya, masuk ide akademinya itu nggak ada yang bisa jamin kalian cepat berhasil gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu ilmunya, itu lebih dipastikan kalau kalian ya kapan berhasilnya gitu. Kalau nggak tahu ilmunya ya, bukan bukan kalau nggak join ide akademia, tapi kalau nggak tahu ilmunya bisa dipastikan nggak ada yang tahu kalian kapan berhasilnya gitu. Alat tempur dan modal nggak ada sih alat tempur kan kalau toolsnya dikasih. Oh iya, dapat free 10 akun Facebook juga. Tinggal gas aja sebenarnya kalau VIP ya. Karena kita udah fasilitasin itu. Untuk akun Facebook dapat 10, kalau misalnya kena checkpoint diganti, ada garansinya. Terus ada tools IDK Lab-nya juga, ada tools lainnya juga. Terus apa lagi ya? Dapat kaos, offline-nya free, tapi offline-nya nanti setelah online-nya selesai. Gitu. Untuk offline-nya di Tangerang ya. Oke, gitu Mas Ilmi. Oke, terima kasih banyak Mbak Niwa. Oke, teman-teman, mungkin sesi kali ini sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman berkenan untuk join ide Akademia, bisa japri saya. Terakhir, mari kita berterima kasih ke Mbak Niwa yang sudah merelakan waktunya nih untuk sama kita malam ini. Terima kasih banyak, Mbak Niwa. Sama-sama Mas Ilmi. Oke, nanti recordingnya saya akan share mungkin besok ya, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru join di akhir atau yang nggak bisa join malam ini, nanti saya share linknya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi Mbak Niwa dan juga teman-teman. Kita jumpa lagi di sesi-sesi yang lain ya. Oke, siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.